Di bagian pertama kisah ini, kita telah melihat bagaimana Nabi Musa memulai perjalanannya untuk mencari ilmu yang lebih dalam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual dan intelektual. Nabi Musa, seorang nabi yang telah menerima wahyu dari Allah, tetap merasa perlu untuk belajar dari seseorang yang memiliki ilmu khusus, Nabi Khidir. Jangan lewatkan kisah penuh hikmah ini. Subscribe ke Cerita Quran Islam dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh ilmu dan inspirasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini, silakan tulis di komentar. Jangan lupa tulis sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah. Like and share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Tonton sekarang dan lanjutkan perjalanan ilmu bersama kami. Pertemuan pertama mereka pun bukan tanpa ujian. Nabi Musa harus menerima syarat dari Nabi Khidir untuk tidak bertanya sebelum waktunya. Ini menjadi tantangan besar karena sebagai manusia, wajar jika kita ingin memahami sesuatu secepat mungkin. Namun ilmu yang mendalam seringkali membutuhkan kesabaran dan kepercayaan. Di bab pertama, kita juga belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup harus kita pahami saat itu juga. Kadang, kita harus menunggu hingga waktu yang tepat untuk mengerti hikmah di balik suatu kejadian. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir masih jauh dari selesai. Mereka akan menghadapi berbagai peristiwa yang tampak tidak masuk akal di mata manusia biasa. Namun, di balik semua kejadian itu, terdapat hikmah besar yang akan kita pelajari. Bagi yang belum menonton bagian pertama atau pembuka dari kisah ini, silakan melihat video sebelumnya di channel Cerita Quran Islam agar dapat mengikuti alur cerita dengan lebih baik. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dan mengungkap lebih banyak pelajaran dari perjalanan penuh hikmah ini. Bagian ketiga, ujian kesabaran. Nabi Musa, perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir baru saja dimulai. Langit mulai meredup saat mereka melangkah bersama, menyusuri jalan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari ujian yang tidak terduga, mengajarkan bahwa ilmu Allah tidak selalu dapat dipahami dengan logika manusia. Nabi Musa telah berjanji untuk tidak bertanya sebelum Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan. Namun seiring berjalannya waktu, rasa penasaran dan naluri sebagai seorang nabi yang terbiasa membimbing umatnya membuatnya berada dalam dilema. Peristiwa pertama, kapal yang dirusak. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah pelabuhan kecil. Di sana ada sebuah kapal yang akan menyeberangkan mereka ke seberang. Para pemilik kapal yang tampaknya mengenal dan menghormati Nabi Khidir dengan senang hati mengizinkan mereka menaiki kapal tanpa meminta bayaran. Di tengah perjalanan, tanpa alasan yang jelas, Nabi Khidir mulai merusak kapal tersebut. Ia melubangi sebagian lambungnya, membuat kapal itu perlahan mulai bocor. Nabi Musa yang melihat kejadian ini langsung merasa terkejut dan tidak dapat menahan diri. Dengan nada protes ia berkata, "Mengapa engkau merusak kapal ini? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya?" Sungguh perbuatan ini sangat buruk. Nabi Khidir menatap Nabi Musa dengan tenang. Ia tidak marah tetapi hanya mengingatkannya. "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa langsung menyadari kesalahannya. Ia telah melanggar janji dengan bertanya sebelum Nabi Khidir memberikan penjelasan. Dengan penuh penyesalan ia berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan kesulitan dalam urusanku." Nabi Khidir tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka melanjutkan perjalanan. Peristiwa kedua, anak kecil yang dibunuh setelah turun dari kapal. Mereka berjalan melintasi sebuah desa. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang bermain. Tanpa aba-aba, Nabi Khidir menghampiri anak itu dan langsung membunuhnya. Nabi Musa terkejut bukan main. Ia tidak bisa menahan amarah dan protesnya pun meledak. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa? Bukankah ia seorang anak kecil yang belum bersalah? Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat keji." Sekali lagi Nabi Khidir menatap Nabi Musa dengan tatapan penuh kebijaksanaan dan berkata,
bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa terdiam. Ia kembali sadar bahwa ia telah melanggar janjinya untuk kedua kalinya. Namun hati dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang nabi dapat membiarkan sesuatu seperti ini terjadi tanpa bertanya? Namun, ia juga sadar bahwa ia telah meminta izin untuk belajar, dan itu berarti ia harus menahan diri. Dengan penuh penyesalan, ia berkata, "Jika aku bertanya lagi setelah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menemanimu. Sungguh aku telah terlalu banyak membuat kesalahan." Nabi Khidir tidak berkata banyak. Ia hanya melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan berikutnya. Peristiwa ketiga, tembok yang diperbaiki. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah desa lain. Namun penduduk desa tersebut sangat pelit dan tidak ramah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta makanan dan tempat beristirahat, mereka diusir tanpa belas kasihan. Namun di desa itu terdapat sebuah tembok tua yang hampir roboh. Tanpa ragu, Nabi Khidir mulai memperbaiki tembok tersebut, menyusunnya kembali agar tidak runtuh. Nabi Musa yang masih menyimpan kebingungan dari dua peristiwa sebelumnya, akhirnya berkata, "Mengapa engkau memperbaiki tembok ini tanpa meminta imbalan kepada penduduknya? Padahal mereka sangat pelit dan tidak mau menolong kita." Nabi Khidir akhirnya berhenti dan berkata, "Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan menjelaskan kepadamu makna dari semua yang telah aku lakukan karena engkau telah melanggar janjimu 3 kali." Rahasia di balik perbuatan Nabi Khidir dengan suara tenang, Nabi Khidir mulai menjelaskan alasan di balik tindakan-tindakannya yang tampak aneh dan tidak masuk akal bagi Nabi Musa. Pertama, kapal yang dirusak. Kapal itu milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Namun di depan mereka ada seorang raja zalim yang selalu merampas kapal-kapal yang masih layak pakai. Dengan aku merusaknya sedikit, kapal ini akan tampak cacat dan tidak diambil oleh sang raja. Setelah itu mereka bisa memperbaikinya kembali dan tetap bisa menggunakannya. Nabi Musa akhirnya memahami bahwa perbuatan yang tampaknya buruk bisa saja memiliki hikmah yang lebih besar di kemudian hari. Kedua, anak kecil yang dibunuh. Anak ini, jika dibiarkan hidup, kelak akan menjadi seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya yang syalih. Ia akan menjadi sumber penderitaan bagi mereka. Maka Allah telah menggantikannya dengan anak yang lebih baik, yang akan lebih berbakti kepada mereka. Nabi Musa tercengang. Ia mulai memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang manusia, tetapi harus dilihat dengan ilmu dan kebijaksanaan dari Allah. Ketiga, tembok yang diperbaiki. Tembok ini milik 2 anak yatim di desa ini. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang syalih. Jika tembok ini roboh sekarang, para penduduk yang serakah akan mengambil harta itu. Maka aku memperbaikinya, agar kelak ketika mereka sudah cukup dewasa, mereka bisa menemukan harta tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Setelah mendengar semua penjelasan ini, Nabi Musa akhirnya memahami pelajaran terbesar dari perjalanan ini. Tidak semua hal di dunia ini bisa dinilai hanya dari apa yang tampak di permukaan. Ada hikmah tersembunyi di balik setiap kejadian, dan ilmu Allah jauh lebih luas daripada pemahaman manusia. Akhir perjalanan, setelah memberikan penjelasannya, Nabi Khidir berkata, "Itulah takwil dari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat engkau sabari." Nabi Musa terdiam, kini hatinya penuh dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa dalam menuntut ilmu, kesabaran dan kepercayaan kepada kehendak Allah adalah hal yang sangat penting. Dengan penuh rasa hormat, Nabi Musa berpamitan kepada Nabi Khidir. Perjalanan mereka mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran yang ia dapatkan akan terus terpatri dalam dirinya sepanjang hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup tidak semua hal harus langsung dipahami. Terkadang, sesuatu yang tampak buruk bisa saja mengandung kebaikan yang lebih besar. Tugas kita adalah bersabar, tawakal dan percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hamba-hambanya. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir mungkin telah usai, tetapi hikmahnya akan terus menginspirasi manusia sepanjang zaman. Bagian keempat, hikmah dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah berpisah dengan Nabi Khidir,
Nabi Musa melanjutkan perjalanannya dengan hati dan pikiran yang dipenuhi dengan pemahaman baru. Peristiwa yang ia alami bersama Nabi Khidir tidak hanya mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan, tetapi juga tentang kesabaran, keimanan, serta keterbatasan manusia dalam memahami rencana Allah. Dalam bagian ini, kita akan mendalami hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir, serta bagaimana pelajaran ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sakta. Kesabaran dalam menuntut ilmu salah. Satu pelajaran utama dari kisah ini adalah pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi bahkan beliau harus belajar dari Nabi Khidir. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batas dalam menuntut ilmu, dan seorang manusia harus selalu rendah hati dalam mencari pengetahuan. Namun, ilmu tidak bisa diperoleh dengan tergesa-gesa. Nabi Musa harus melewati berbagai ujian kesabaran sebelum akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Begitu pula dalam kehidupan kita, tidak semua pertanyaan bisa langsung dijawab dan tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan. Kesabaran adalah kunci dalam memahami ilmu dan kebijaksanaan. Tidak. Semua hal harus langsung dipahami saat Nabi Musa melihat Nabi Khidir melubangi kapal, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok tanpa imbalan. Semuanya tampak tidak masuk akal baginya. Namun, di balik setiap tindakan tersebut, ada hikmah yang lebih besar yang baru terungkap di akhir perjalanan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan, tidak semua hal yang kita alami harus langsung kita pahami. Ada banyak kejadian yang mungkin tampak buruk atau tidak adil di mata kita, tetapi pada akhirnya bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik bagi kita. Sebagai manusia, kita sering kali mempertanyakan mengapa musibah terjadi, mengapa doa kita belum dikabulkan atau mengapa kita mengalami kesulitan. Namun seperti dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada hikmah di balik semua kejadian tersebut yang mungkin baru kita sadari di kemudian hari. 3. Allah Maha mengetahui segala sesuatu Nabi Musa, meskipun seorang nabi memiliki keterbatasan dalam memahami ilmu Allah. Hanya Allah yang mengetahui alasan di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dan percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang lebih baik. Sebagaimana dalam kisah ini, kapal yang dirusak ternyata untuk menyelamatkan pemiliknya dari perampasan. Anak kecil yang dibunuh ternyata agar keluarganya terhindar dari keburukan di masa depan. Tembok yang diperbaiki ternyata untuk melindungi harta anak yatim, agar mereka bisa mendapatkannya di saat yang tepat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang sesuatu yang tampak buruk di awal bisa jadi adalah cara Allah melindungi kita dari keburukan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan bertawakal kepadanya. 4. 3 jenis ujian dalam kehidupan. Jika kita melihat lebih dalam, 3 peristiwa dalam perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir mencerminkan 3 jenis ujian yang sering kita alami dalam kehidupan. Ujian dalam harta dan pekerjaan, kapal yang dirusak. Dalam hidup kita mungkin mengalami kehilangan, kegagalan dalam pekerjaan, atau masalah ekonomi. Namun bisa jadi itu adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Ujian dalam keluarga dan orang yang kita cintai, anak yang dibunuh. Kehilangan orang yang kita sayangi adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Namun kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik di balik setiap kejadian. Ujian dalam kebaikan yang kita lakukan, tembok yang diperbaiki tanpa imbalan. Kadang kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Namun seperti Nabi Khidir memperbaiki tembok tanpa meminta bayaran, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah, meskipun tidak langsung terlihat. 5. Hikmah untuk kehidupan sehari-hari. Pelajaran dari kisah ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Beberapa hal yang bisa kita terapkan dari perjalanan Nabi Musa
dan Nabi Khidir adalah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Ketika menghadapi masalah, jangan langsung menyalahkan keadaan atau merasa putus asa. Bisa jadi ada hikmah yang belum kita ketahui. Belajarlah untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Tidak semua doa dikabulkan secara instan dan tidak semua keinginan bisa segera terwujud. Percayalah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Teruslah menuntut ilmu dengan rendah hati. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari orang lain, bahkan dari mereka yang mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Percayalah bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Saat mengalami kesulitan, ingatlah bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Penutup perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir bukan hanya sekadar kisah sejarah, tetapi juga merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua. Dalam setiap kejadian yang kita alami, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia hanya memiliki ilmu yang terbatas. Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk selalu bersabar, bertawakal, dan percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap sabar, rendah hati dalam menuntut ilmu, dan berserah diri kepada kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan.